Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hatinya, siapkan dirinya. Kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Let us pray together. Amin. Oke. Masih belum dibuka videonya Brigita, Ken, Yorin, Marvin, Axel, dan Cheyenne. Di sini video kamu tertutup ya, Axel. Berarti ada 4 anak yang belum buka video dan ini baru kamu buka ya, ini baru buka. Tutup lagi. Buka tertutup kenapa itu ya? Baik, kita dengar lagu dulu sebelum semua anak-anaknya masuk semua ya. Oke, kita dengar lagu dulu. Jangan dicoret ya nak. Mika nggak tahu kenapa Axel kok bisa tertutup, kan kamu yang pegang handphonenya di sana, ya kan?
Oke, nah tadi udah kita dengar lagunya ya. Baik, yang baru masuk silakan ambil catatan dan alat tulisnya. Jason, Jeremy, Rory, dan Jonathan Rafael ya. Oke, buat yang baru masuk ataupun anak-anak Miss yang tadi belum dengar, silakan ambil catatan dan alat tulisnya. Oke, Jolin cukup ya makan-makannya ya, simpan dulu makanannya itu ya. Oh iya, salam buat kakeknya ya Kalista. Simpan makanannya ya, jangan lagi di sana ada makan-makan. Kalau kamu tutup video, misalkan anggap absen ya. Oke, nah saya sudah bagi catatan kamu. Silakan nanti yang belum menyalin ke bukunya, boleh dilihat di minggu lalu punya ya nak, di folder minggu lalu. Oke, nah janganlah di print ya sayang. Janganlah di print ya, usahakan selalu ini mencatat. Kecuali kalau ada gambar seperti ini boleh kamu print ya nak ya. Oke, anak kelas 4 kan berarti sudah dewasa ya kan sayangnya. Biasakan itu menulis, jadi catatannya atau tulisan kamu itu makin rapi, makin tertata ya. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan baca ini dan kita akan bahas soal setelah kita bahas catatan midterm-nya. Jadi, Miss ingatkan buat anak-anak Miss, kalau nanti kalian itu mengerjakan soal ujian, tolonglah kalian itu panduannya di catatan ini ya sayang. Janganlah kalian itu mengambil jawaban itu dari Google ataupun dari materi yang lain ya. Karena ini sudah kita bahas. Jadi tolong anak-anaknya kerjakan seperti yang sudah kita review dan kita bahas. Ya, inilah panduannya untuk nanti kamu mempersiapkan ujianmu. Jangan pakai materi-materi lain ya. Kalau ada Miss jumpai seperti itu, Miss tidak akan nilai ataupun tidak akan Miss benarkan. Ya. Paham sampai sini ya sayang? Oke, kita baca dari judul, silakan yang baca Agnes. Silakan Agnes baca. Catatan grade anggaran 2020 sampai 2021. Alat musik logis adalah alat musik yang mengangkat nada atau melodi utama saja. Menurut fungsinya, alat musik melodis memiliki fungsi dan sebagai ya. Oke, kita ulang sekali lagi, sorry. Silakan Agnes lanjut dari menurut fungsinya. Agnes, can you hear me? Agnes, can you hear my voice? Please continue from menurut fungsinya. Silakan sayang. Oke, sepertinya belum terdengar ya suara Miss-nya ya. Atau macet-macet. Saya ulang kembali ya. Oke, students, can you hear my voice? Oke, nggak bisa di-unmute, ya udah nggak apa-apa. Miss lanjutkan aja ya sayangnya. Oke, terima kasih buat apps yang tadi sudah baca. Perhatikan, nomor 1, alat musik melodis. Alat musik melodis artinya alat musik yang menghasilkan nada atau melodi saja. Dia nggak pakai embel-embel, misalnya ada ritmenya atau ada ketukannya, tidak. Dia hanya menghasilkan melodi utama saja. Ya,
Jadi fungsinya itu dan perannya itu membawa dan memainkan melodi saja ya dear. Nah ini pengertiannya ya. Kemudian kita lanjutkan. Macet-macet suara Miss. Iya Kak. Ada yang macet-macet, ada yang bilang terdengar ya. Si Kalista bisa dengar suara Miss kok. Oke, mungkin beberapa ada yang sinyalnya kurang baik ya nak ya. Selanjutnya, alat musik melodis itu terbagi atas dua bagian. Pertama, alat musik melodis yang tradisional. Tradisional berarti bersifat kedaerahan ya sayangnya. Atau alat musik daerah, sama itu ya. Jadi, alat musik tradisional ataupun daerah sama ya nak, sama. Bisa ya? Oke, jadi pengertian alat musik tradisional adalah alat musik yang menghasilkan nada atau melodi utama saja yang berasal dari daerah setempat ya, itu artinya. Contohnya di sini ada seruling. Oke, selain seruling kira-kira contohnya apa lagi sayang? Iya, lucu ya Kalista. Hihihi. Oke, contohnya selain seruling apa lagi sayang? Ada lagi? Siapa yang bisa? Contohnya. Oke, coba sih. Oke, trompet itu udah termasuk ke modern ya sayangnya. Kalau gendang itu enggak melodis, tapi ritmis karena diketuk dia. Oke? Trompet juga, ketipung juga sama, itu untuk yang ditepuk ya nak, kurang tepat ya. Oke, Kalista, recorder dan pianika itu modern ya sayang. Nah, Miss tambahin di sini ya, selain seruling bisa kita tambahkan yang namanya, wait ya, bisa dilihat, wait, mana dia? Nah, di samping seruling Miss buat ya, ada yang namanya sulim, ada namanya kecapi ya karena hasapi ya. Ini contohnya. Ini yang bersifat kedaerahan. Nanti boleh ditambahkan di bukunya ya nak, atau boleh dituliskan sekarang di bukunya. Tambahkan di catatannya. Contoh alat musik melodis tradisional ada seruling, sulim, kecapi dan hasapi. Silakan ditulis. Sudah dituliskah? Kalau udah ditulis boleh thumbs up Miss-nya. Sieni sudah sayang? Boleh thumbs up Miss Sophie? Oke. Nah, kita lanjut. Alat musik melodis modern. Nah, pengertiannya itu hampir sama dengan yang di atas. Namun di sini ada perbedaannya sedikit. Terpengaruh dari budaya luar. Jadi alat musik melodis modern adalah alat musik yang menghasilkan nada atau melodi utama saja dan terpengaruh dari budaya luar. Nah, tapi karena kita sering melihat dan memainkan alat musik itu, jadi kita beradaptasi ya, karena seperti alat musik recorder dan pianika ya, itu alat musik modern ya sayang. Nah, contohnya di sini ada Miss buat. Contoh adalah recorder. Coba baca si Jason. Apa arti recorder? Sekali lagi, kenapa di mute? Alat musik melodis modern yang cara pemainannya dengan cara ditiup. Iya, jadi recorder itu salah satu alat musik modern yang cara permainannya dengan ditiup. Nah, perhatikan di sini ada gambar ya, nak.
Ada gambar 1, 2, 3, 4. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Oke, wait ya. Nah, di nomor 1 sampai nomor 4 itu semua sama recorder. Tapi berbedanya itu dari ukuran dan suaranya ya nak. Jadi nomor 1 adalah alat musik yang berukuran paling besar. Disebut dia recorder tenor. Oke. Nomor 2, alat musik yang berukuran sedang disebut recorder alto. Nomor 3, alat musik yang berukuran kecil ini yang biasa kita mainkan itu adalah recorder sopran. Ya, nomor 3 inilah yang sering dimainkan oleh anak-anak SD ataupun anak kelas 4 ya sayang ya. Kemudian yang terakhir, alat musik yang berukuran paling kecil ini yang nomor 4 ini adalah recorder sopranino. Jadi bila ada, oke Kalista, thank you, itu yang sopran ya. Kalau ada kamu nanti jumpai soal, perhatikan ya nak, perhatikan bentuk dan nomornya. Ya, mungkin saja Miss acak dia. Misalnya Miss buat yang besar ini nomor 3. Jadi Miss buat di situ. Alat musik nomor 3 disebut, nah misalnya seperti itu. Apalah jawabannya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Kalau Miss buat pertanyaan begini. Yang nomor 1 ini Miss ganti ya kan? Miss ganti yang nomor 1 ini jadi nomor 3. Misalnya yang nomor 3 Miss ganti. Nah, coba yang jawab sih. Wait, kok nggak bisa? Oke, coba yang jawab si Abigail. Silakan. Alat musik yang berukuran paling besar nomor 3 disebut recorder tenor. Good job. Pinter sekali Abigail inilah. Love you ya. Good job ya nak ya. Nah itu begitu jawabannya ya. Oke. Nah kita lanjut. Di nomor 2. Silakan yang baca si Kalista. Simbolon. Pianika adalah alat musik melodi modern yang memiliki bilah atau tut yang cara permainannya dengan cara ditiup dan ditekan. Iya, good job ya nak ya. Inilah dia pianika itu. Mana coba pianika anak-anak kelas 4A? Coba kasih tunjuk sama Miss. Ada nggak di situ pianikanya? Nggak ada, bawa. Oke, jadi pianika yang kamu biasa mainkan itu ini dia ya. Jadi ada berapa oktav dia Miss? 1,5 oktav ya. 1, 2 oktav. 2 oktav ini ya nak. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ini pianika. Coba kasih tunjuk Miss Celin yang mana tadi pianikanya sayang? Itu dia pianikanya. Jadi tuts itu yang mana Miss? Ini tuts itu yang warna putih dan hitam. Ya, jadi ini kalau misal ditanya yang mana tuts? Ini. Bilah yang warna putih dan warna hitam itu inilah yang namanya tuts. Jadi kira-kira alat musik apa selain pianika yang memiliki tuts? Anyone knows? Kira-kira alat musik apa yang memiliki tuts selain pianika? Siapa yang tahu? Oke, coba si Sienis. Piano. Iya, piano Miss. Oke, good job ya. Ada Abigail juga bilang piano. Kalista, Nikita juga sama Rory. Ya, pinter ya. Jawabannya benar, piano. Selain piano, Miss mau tambahkan ya. Selain piano, ada alat musik yang memiliki tuts lagi. Seperti organ, keyboard, kemudian clavinova. Nah, ini contohnya ya. Iya, pinter-pinter ya anak-anak Miss ini ya. Berarti udah paham sampai situ kan? Oke, kita lanjutkan boleh ya. Nah, silakan yang baca nomor 3, si Kylie. Kylie, open your audio. Silakan baca nomor 3. Ya, jadi ingat saja rumusnya ya.
Harmonika adalah alat musik melodis modern yang terbuat dari bahan logam yang cara permainannya dengan cara ditiup. Iya, thank you ya Kylie. Nah, mau Miss tanya lagi sama Kylie. Kylie, kira-kira alat musik ini, harmonika ini terbuat dari bahan apa sayang? Kira-kira ini dari mana? Ini tebak-tebak aja. Plastik atau dari kayu atau dari mana? Oke, mungkin Kylie-nya belum tahu ya. Oke, silakan di-mute. Nah, contoh alat musik ini harmonika ini terbuat dari bahan logam ya, ataupun besi. Pinter Abigail. Ini siapa ini si Love ini? Oh, si Jolin. Bukan longan ya, Nak. Logam ya, sayang. Oke, bukan kayu juga. Nah, dari bahan logam atau besi ya. Jadi ini alat musik yang sama seperti si harmonika si pianika tadi dengan cara ditiup. Oke, sama dengan recorder tadi ditiup juga. Cuman bahannya aja yang berbeda ya. Next, lihat. Sorry, ini gambarnya pianika ya. Udah tahu ya, ini gambar pianika ya. Oke, selanjutnya kita baca nomor 4. Silakan Abigail. Baca. Belira adalah alat musik melodis modern yang terbuat dari bahan logam yang diatur berderet seperti gabang. Cara permainannya dengan cara dipukul. Alat musik ini biasa digunakan dalam acara drum band atau marching band atau musik lapangan. Oke, nah ini bentuk belira ya Nak. Jadi cara permainannya ini dipukul. Namun si belira ini harus di posisi berdiri ya sayang. Kalau dia kita buat di dudukkan begitu tidak akan bisa dimainkan karena kita mau posisinya ini kan bermain marching band ya. Saya pernah main itu Miss di sekolah Batari. Oh iya, berarti pernah ikut marching band. Good job ya Kalista ya. Nah, jadi arti belira adalah alat musik melodis modern yang terbuat dari bahan logam sama seperti si harmonika tadi ya Nak. Nah, cara permainannya ini dipukul seperti gambang ya. Tahu xylophone? Tahu xylophone? Ini juga bentuknya seperti itu ya Nak, tapi kalau xylophone itu harus didudukkan. Ya, dan dia tidak punya rantai-rantai di sebelah kiri dan kanan. Itu bedanya untuk xylophone. Oke? Jadi alat musik ini si belira ini adalah alat musik yang digunakan dalam acara drum band atau marching band ya. Nah, ini nama alatnya adalah belira. Selanjutnya kita baca nomor 5, Jason Setiadi. Saxophone adalah alat musik melodis modern yang terbuat dari bahan logam dengan cara Oke, dengan cara ditiup ya. Ini juga alat musik melodis modern yang terbuat dari bahan logam ya. Sama seperti belira dan harmonika, oke? Nah, cara permainannya itu dengan cara ditiup ya, dear. Jadi ini adalah gambar alat musik saksofon ya, yang biasa digunakan oleh musisi adalah saksofon yang alto, oke? Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan kalau nggak ada yang mau bertanya. Silakan baca bagian 2 Romawi si Abraham. Musik merupakan bunyi yang tersusun rapi dan mengandung beberapa unsur di antaranya melodi, irama, tempo, dan dinamika.
Melodi adalah lantuman nada yang tersusun dengan indah. B. Irama adalah unsur musik yang beriringan dengan ketukan. C. Tempo adalah cepat lambatnya suatu nada dalam lagu. D. Dinamika adalah keras lembutnya suatu nada dalam lagu. Dinamika ditandai dengan menggunakan bahasa Italia. Okay, thank you. Nah, pengertiannya musik adalah bunyi yang tersusun rapi dan mengandung beberapa unsur, diantaranya ada melodi, irama, tempo, dan dinamika. Ya, jadi tolong kalau ada soal apa arti melodi, cukup tuliskan lantunan nada yang tersusun dengan indah. Apa yang dimaksud dengan irama? Unsur musik yang beriringan dengan ketukan. Apa yang dimaksud dengan tempo? Cepat lambatnya suatu nada dalam lagu. Apa yang dimaksud dengan dinamika? Keras lembutnya suatu nada dalam lagu. Ya, dinamika itu menggunakan bahasa Italia, dear. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini contoh lagu daerah, judulnya Gundul Pacul, berasal dari Jawa Tengah, nada dasar C sama dengan Do, birama 4/4 dan tempo moderato, ya, tempo sedang. Nah, sudah Miss kasih juga deskripsinya. Silakan baca Felicia Liandi. Lagu di atas berjudul Gundul Pacul. Nada dasar C. Birama 4 atau 4. Tempo moderato sedang. Berasal dari Jawa Tengah. Pencipta adalah R.C. Harjosubroto. Notasi angka sebagai acuan pembacaan solmisasi. Ya, jadi ciptaan Bapak R.C. Harjo Subroto. Nah, untuk anak-anak Miss yang belum menuliskan catatan, belum menyalin, boleh lihat nanti GC. Ini Miss buat di materi minggu lalu ya, nah minggu lalu itu tanggal 8. Silakan dilihat nanti folder seni musik 8 Maret 2021 ya. Semua catatannya ada ya sayang. Baik, kita akan bahas soal. Tolong semuanya fokus kalau Miss panggil, silakan langsung di open your audio ya. Nah, Miss tadi sudah cek sampai ke bawah, banyak sekali yang tutup video. Ya. Sudah Miss tulis juga apa namanya, jadi nggak usah repot-repot di sana, langsung buka video karena sudah saya catat nama yang terima kasih buat Mike Yosi, Corin, Jason, Evelyn, Gisel, Katrina, Rick, Jason, Alvaro, Brigita, Kendrick, Ciara, Cayen, Martin, Carmen, Gani, David, Ken, Alin, Matthew, Jonathan, dan Justin Marpaung ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Silakan baca nomor 1. Silakan jawab nomor 1, Gisel Ginardi. Silakan Gisel Ginardi. Jawab nomor 1. Silakan Gisel Ginardi. Can you hear my voice? Nomor Berapa, Miss? Begitu jawabnya sama seorang guru ya. Nomor berapa, Miss? Tanya sekali lagi. Biasakan sopan. Ulang pertanyaanmu. Ulang pertanyaannya. Kamu bertanya apa tadi? Ulangi sekali lagi nomor berapa, Miss? Katakan seperti itu saja.
Firmi, saya bisa dengar suara kamu di sini. Nggak mungkin kamu nggak dengar saya. Makanya dari tadi itu fokus ya. Saya kan baru buka ini, berarti nomor 1 lah. Silakan jawab nomor 1, baca. Baca nomor 1. Baca nomor 1, silakan. Miss, nggak bisa dengar, Miss. Satu. Oke, kalau begini suara saya terdengar atau enggak? Kalau begini suara saya terdengar atau enggak? Silakan di chat saya kalau sudah bisa dengar suara Miss. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Silakan jawab nomor 1 ini. Come on, hurry up. Nomor 1. Ayo cepat nak, cepat. Kenapa dimatikan lagi? Ya ampun. Kenapa ini anak 44 Bi? Baca nomor 1. Fungsinya alat musik melodis memiliki fungsi dan peran sebagai. Apa jawabannya? Sudah ada di catatan sebelumnya ya. Nah, apa jawabannya nomor 1? Silakan lihat di situ. Apa fungsi alat musik melodis? Kan melodis saja. Apa fungsi alat musik melodis? Fungsinya sebagai pembawa dan memainkan melodi saja. Ya, itu jawabannya ya, sebagai pembawa melodi. Oke, nomor 2, Septiani. Nama alat di samping adalah pianika. Baik, nomor 2 pianika. Silakan nomor 3. Edward. Alat musik yang biasa digunakan dalam acara drum band atau marching band atau musik lapangan adalah. Nah, perhatikan di sini. Alat musik apa ini, Edward? Lihat di layar, sayang. Belira. Iya, jawabannya adalah belira. Good job ya, nomor 3 belira. Silakan nomor 4 si Felicia Octaviani. Silakan sayang. Ya, suara Miss gak kedengaran, Miss. Silakan nomor 4. Bisa terdengar? Oke, kita lanjut. Siapa bisa jawab nomor 4? Coba si Derek ya. Apakah masih kurang jelas suara Miss? Masih belum jelas ya? Oke, baik.